Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teteh Soleh Solehah, balik lagi ya di sini bersama Pak Ega. Hari ini kita akan belajar tematik tentang cuaca. Nah, di sini juga Bapak menggunakan aplikasi Quizizz untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah ini AATT silahkan untuk login ke aplikasi quizizz.com dan nanti Bapak akan sharekan kode pertemuan hari ini ya. Silahkan untuk dibuka aplikasi Quizizz-nya AATT. Nanti Bapak sharekan ya untuk kodenya. Nah, untuk pertemuan sekarang siswa atau AATT silakan untuk join, nanti Bapak bagikan ya untuk kodenya. Nah, di sini setelah AATT join ya, silakan tadi masukkan kodenya ya. Silahkan dimasukkan untuk kodenya, lalu selanjutnya tinggal diikuti. Di sini AATT silahkan ya masukkan namanya di sini, nama untuk siswa ya atau nama AATT ya, masukkan ya nama AATT-nya ya. Nah, setelah masuk ya, AATT silahkan lihat di Bapak di sini ada Arefan Maulana Ramadan ya, udah bergabung. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang cuaca. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan yang terjadi pada atmosfer, langit, atau udara di bumi ini. Cuaca merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca berbeda di berbagai belahan dunia ya. Itu terjadinya dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Perbedaan cuaca biasanya terjadi akibat suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Perubahan cuaca sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya di sekitar wilayahnya. Itulah sebabnya kondisi udara di setiap pulau bisa berbeda karena sudut pemanasan matahari dan kemiringan sumbu bumi. Itu mengenai pengertian cuaca. Yang selanjutnya ada unsur-unsur cuaca. Nah, unsur cuaca di sini ada 5 ya, ada tekanan udara, kelembaban udara, suhu, angin, dan juga curah hujan. Yang pertama itu tadi tekanan udara. Ya, tekanan udara merupakan gaya yang timbul akibat keberadaan berat lapisan udara. Tekanan udara disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Yang kedua ada kelembaban udara. Nah, kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara bisa berubah-ubah dan tergantung pada suhu di suatu tempat. Pengukuran kelembapan udara menggunakan hygrometer. Selanjutnya yaitu ada suhu. Nah, suhu menjadi salah satu di antara faktor dari perubahan cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu dan lainnya akan berpengaruh pada cuaca. Penyebab perubahan suhu hingga mempengaruhi cuaca itu ada beberapa ya. Yang pertama, durasi dan sudut sinar matahari ke bumi akibat letak lintang suatu wilayah. Ketinggian suatu wilayah, area datar biasanya menerima panas matahari lebih besar. Kondisi awan. Nah, makin banyak awan, maka panas matahari akan banyak terserap oleh awan dan bumi hanya menerima sedikit. Kondisi pepohonan di bumi
Makin banyak tumbuhan tinggi, maka panas matahari akan tertahan. Yang selanjutnya ada angin. Angin dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi, serta adanya perbedaan tekanan angin dapat diukur dengan anemometer. Selanjutnya yang terakhir yaitu curah hujan. Nah, curah hujan di sini yaitu jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda ya, tergantung dari garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Curah hujan dapat diukur dengan ombrometer. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan dulu ya, silakan Bapak terjawab. Alat ukur tekanan udara. Tadi itu apa ya alat ukur tekanan udara itu? Ayo, siapa yang ingat nih? Oke, kita klik ini. Ya, benar ya, alat ukur tekanan udara itu yaitu barometer. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis cuaca. Yang pertama ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk, cuaca berangin, dan juga ada curah hujan ya. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai cuaca cerah. Nah, cuaca cerah diakibatkan oleh sinar matahari yang masuk ke bumi. Namun pada saat cuaca cerah, udara yang dirasakan tidak begitu panas dan tidak ada pula hujan yang turun ya. Kita biasa merasakannya itu sejuk gitu ya, teteh ya. Terus ada cuaca panas. Nah, cuaca panas menyebabkan keadaan terasa sangat gerah dan kering. Hal ini terjadi karena cahaya matahari tegak lurus masuk ke bumi. Selanjutnya cuaca berawan. Nah, cuaca berawan muncul akibat sejumlah awan bergerombol di langit. Akhirnya, berkat sinar matahari terhalang dan tidak terasa panas. Duh, ada ice breaking dulu nih. Ayo, kita main-main dulu ya nih ATT nih. Baca, jika gajah jadi ayam, harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayam jadi apa? Aduh, ayam jadi apa ya teteh ya? Apakah jadi ular? Jadi banyak? Tidak jadi apapun atau jadi harimau? Ayo, yang mana nih? Ice breaking dulu ya. Oh, yang ini deh, coba. Bener nggak ya? Nah, bener ya. Ayamnya jadi banyak, teteh. Oke. Oh, ada lagi ice breakingnya. Sebutkan warna tulisan di gambar. Wah, warna tulisan di gambar warna apa ya? Apakah merah, hitam, kuning, atau biru? Warna tulisan di gambar. Kayaknya ini deh. Coba ya. Apakah benar atau tidak? Mari kita lihat ya, teteh. Ya, benar ya. Kita masuk lagi ke materi ya. Cuaca sejuk. Nah, cuaca sejuk bisa terjadi ketika humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cukup cepat, dan suhu udaranya yang rendah sehingga menyebabkan cuacanya sejuk. Terus ada cuaca berangin. Nah, cuaca berangin disebabkan oleh gerakan angin yang cukup kuat. Saat cuaca berangin, biasanya langit agak berawan dan suhu udara cenderung lebih rendah. Yang terakhir tadi ada cuaca hujan. Nah, cuaca hujan berlangsung saat titik-titik air yang berada di atas langit atau awan berubah menjadi tetesan air. Nah, tetesan air yang berasal dari penguapan air akibat sinar matahari di permukaan bumi seperti danau, sungai, laut, dan sebagainya. Wah, ada apa lagi ya, teteh ya? Wah, ada ice breaking lagi nih. Yang tadi yang masih salah, ayo dibetulkan lagi ya. Dites lagi nih, sebutkan warna tulisan di gambar. Apakah warna merah, warna hitam, warna kuning, atau warna biru ya? Pilih yang ini saja deh, kita kirimkan ya. Apakah betul jawabannya atau salah? Ternyata betul lagi. Ya.
Oke, lanjut lagi kita ke materi. Yang terakhir yaitu ada pengaruh cuaca terhadap kesehatan. Nah, cuaca ekstrim ya, yang pertama itu bisa memicu masalah psikologis loh. Kenapa nih Pak nih? Gini ya, orang-orang yang tinggal pada wilayah dengan iklim yang terbilang intens, yakni sering terjadinya badai serta tornado, lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan. Adanya badai itu bisa menyebabkan stres ya, sedangkan setelah bencana itu bisa menyebabkan gangguan psikologis loh ya, karena orang yang tinggal di sana itu telah mengalami bencana seperti itu. Yang selanjutnya, hujan membuat alergi jadi parah. Nah, pada musim semi biasanya sering membuat orang mengalami flu ya. Namun apabila kita mempunyai alergi itu biasanya kemungkinan besar alergi tersebut akan semakin parah pada musim hujan ya, karena lembab, terus dingin ya gitu ya teteh ya. Terus yang terakhir, cuaca panas memicu resiko sakit jantung. Nah, temperatur udara yang meningkat itu biasanya mempengaruhi kesehatan jantung teteh. Kemudian apabila seseorang itu mengalami dehidrasi serta terpaparnya panas yang cukup tinggi itu berpotensi memicu kerusakan otak. Itu mungkin materi dan ice breaking yang telah kita lakukan hari ini. Namun di sini Bapak ada sedikit latihan ya buat ATT ya. Silahkan dijawab untuk latihan berikut ini. Oke, yang pertama, keadaan cuaca cerah berawan diberi simbol yang mana ya tadi ya? Cerah berawan. Ini ada dua kuncinya ya. Yang mana pilihannya? Yang ini kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Selanjutnya ada soal yang kedua nih, yang terakhir ya. Lihat nih simbolnya. Simbol cuaca di samping menunjukkan cuaca. Itu cuacanya lagi apa teteh kira-kira? Apakah cerah, mendung, berawan, ataukah hujan? Ya dijawab. Kalau tadi ada tetesan air berarti apa? Hujan ya. Kita lihat. Betul jawabannya ya, karena ada air yang turun. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai pertemuan hari ini tentang cuaca. Terima kasih atas perhatian ATT ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap sehat dimanapun ATT berada. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.